Hong Kong itu ya sekarang ini ya keras, kasar banget. Jadi sebenarnya tuh keras itu dari dulu ya teman-teman. Dari sebelum aku datang ke Hong Kong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Khususnya buat para pahlawan devisa dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat. Dan juga khususnya buat teman-temanku yang masih sakit ya. Yang masih ada di rumah sakit dalam perawatan di Hong Kong ini. Semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Dan berjuang kembali kita ya teman-teman. Tetap semangat. Amin ya Allah. Oh ya teman-teman, di video ini aku niat TKW Hong Kong ya teman-teman. Di storyku ini aku akan sedikit memberi klarifikasi untuk teman-temanku yang ada jauh di sana ya, khususnya yang masih dalam pendidikan penampungan ya, proses untuk pergi ke negeri Hong Kong ini untuk menjadi pahlawan devisa ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, Hong Kong itu ya sekarang ini ya keras, kasar banget. Jadi sebenarnya tuh keras itu dari dulu ya teman-teman. Dari sebelum aku datang ke Hong Kong ini. Kan di Hong Kong ini aku baru ya teman-teman. Baru aku di sini baru 3 tahun. Sebelumnya itu memang keras, tapi sekarang itu jauh lebih keras, ketat, keras, dan kasar banget teman-teman. Jadi aku sedikit ingin berpesan kepada teman-temanku yang di sana ya, khususnya yang belum pernah sama sekali kerja ke Hong Kong ya. Mungkin sudah ada pengalaman ke Taiwan, ke Singapura, ke Malaysia, ke mana ya teman-teman, tapi tidak sama dengan yang di Hong Kong ini ya teman-teman. Jadi aku harap benar-benar niat dan siap mental ya teman-teman. Jadi setelah kita sampai di Hong Kong ini, kita akan siap dengan segala resiko yang ada di Hong Kong ini. Kita akan kuat mental. Gini teman-teman, ketika kita punya pengalaman-pengalaman di mana-mana, tapi kalau kita belum pernah kerja ke negeri Hong Kong ini, kita sama halnya kita tuh non-act ya, non-act untuk lain dengan kita yang udah pernah kesini dan pulang ke sini lagi ya teman-teman, itu baru dikatakan act, sudah tahu keadaan di Hong Kong seperti apa. Jadi nomor satu itu ya teman-teman, kita tuh harus ada niat ya, niat dari hati yang paling dalam. Kalau kita itu akan bekerja ke negeri Hong Kong ini dengan tujuan untuk merubah nasib, mengadu nasib, membantu perekonomian keluarga, merubah nasib keluarga supaya menjadi lebih baik. Nah, itu pastikan tidak boleh ada paksaan atau dorongan dari siapapun ya teman-teman, entah itu dari orang tua, entah itu dari suami misalnya, itu jangan, harus dari hati kita. Karena apa? Kita di sini itu ya susah senang, kita sengsara, semua keluarga tidak ada yang tahu ya, semua kita yang merasakan, kita yang menanggung, tidak ada yang bisa menolong kita jika terjadi sesuatu di sini. Yang diharapkan tidak ya teman-teman, yang diharapkan kita itu kerja, berangkat baik-baik, pulang pun baik-baik, dan membawa kesuksesan. Itu semua orang mengharapkan yang begitu ya teman-teman. Insya Allah, amin. Dan pastikan teman-teman, kita itu harus sehat, benar-benar sehat luar dalam ya. Itu pasti akan dicek kesehatan nanti ya teman-teman. Dan pastikan juga kita cari PJTKI yang benar-benar resmi dan jujur dan bertanggung jawab ya. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan segala hal yang terjadi nantinya pada diri kita. Kita kan nggak tahu semua ya teman-teman. Kita itu jangan, kita akan pergi ke negeri orang loh untuk bekerja, mengadu nasib, bukan kita untuk berkunjung ya ke sini ya. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada, akan terjadi gitu ya. Kita katakanlah, kita ambil buruknya aja, jangan manis-manisnya gitu. Jadi PT itu nantinya akan bertanggung jawab. Kalau PT itu bertanggung jawab,
itu pasti agensinya pun, pasti saluran dari PT itu pasti bertanggung jawab juga teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, pastikan ya teman-teman, ketika kita interview di PT itu, nggak tahu ya, kita itu kalau kalau menurut aku, kalau belum pernah ke Hong Kong, walaupun tuh Singapura, Taiwan, pastikan kita wajib untuk kita tinggal di asrama ya teman-teman. Kita itu supaya kita itu tahu bagaimana peraturan di Hong Kong, kan tidak sama. Kita beda negara, beda juga peraturannya kan. Di Hong Kong ini beda banget dengan negara-negara lain ya. Ketat banget, keras banget ya di dalamnya teman-teman. Kita cuma melihat di luarnya aja indah kayak gitu. Jadi kita harus di situ sambil menunggu proses kita pendidikan di situ ya, belajar cara gimana kita itu menghadapi majikan kita di Hong Kong, seperti apa kedisiplinan di sini seperti apa peraturannya seperti apa, itu kan pasti ada nanti semua itu di PT ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah terus ketika kita mau interview itu kan kita kan nantinya kan setelah data-data semua lengkap, biodata semua dikirim ke agensi, kan ada majikan yang suka sama kita dan milih kita, kita kan diinterview tuh. Nah, di situ pastikan kita pinter-pinter sendiri aja. Aku sekedar memberi saran ya teman-teman, aku yang sudah ada di sini ya. Kita itu direkam saat majikan itu interview kepada kita tuh direkam ya teman-teman. Direkam majikan itu. Dari dia itu kerja kamu apa, tugas kamu apa, menjaga apa, merawat apa, bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan sehari berapa kali, dan libur. Ketika libur itu ada 1 bulan ada 4 kali ketika kita tidak libur, apakah dia mau membayar uang lembur atau tidak, itu semua itu dipertanyakan semua dengan teliti ya teman-teman. Nah ketika kita kan nggak tahu semua untuk jaga-jaga, banyak kan yang tidak sama, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah kayak gitu, apa yang mereka janjikan, apa yang mereka interviewkan sampai di sini itu berbeda. Seperti temanku, tidak usah kemana-mana, itu temanku satu PT itu sudah 3 tahun di sini sama denganku. Dia itu kerjanya itu udah rumahnya kayak istana, pembantunya 1, kerja nggak ada berhentinya, sudah suruh mengerjakan membersihkan rumah supir majikan itu, menyuci mobil juga, dan kalau malam masih tidur enak-enak dibangunin suruh pesen makanan jam 1, jam 3, jam 2, hancur remuk badannya ya teman-teman. Temanku itu bertahan karena apa? Dia takut nanti kalau pindah majikan itu takut nanti di intermenit salah sedikit karena bahasanya kurang pinter dia. Itu kan rezekinya sudah ada yang ngatur ya teman-teman. Masalah di intermenit atau tidak itu semua karena rezeki ya teman-teman ya. Jadi dia itu terus bertahan sampai sekarang, tapi badannya remuk, hancur. Remuk jero maksudnya ya, gimana nggak remuk jero, udah kerja tenaga dipepes ya, makan mungkin kalau makan kecukupan lah, tapi kalau kurang tidur tuh nggak baik juga untuk kesehatan kalau menurut aku. Kalau menurut aku kerja seharian nggak apa-apa, nggak ada istirahatnya, tapi aku harus cukup tidur, cukup makan, itu udah cukup bagi aku. Kalau kerja non stop 1 hari nggak apa-apa, itu kan udah biasa aku lakukan karena aku pekerja keras, wanita pekerja keras gitu teman-teman. Jadi harus diinterview lah teman-teman. Dan ketika sampai di Hong Kong jangan pernah kaget ya. Di sini itu di Hong Kong itu ya, nomor 1 itu ketika kita masuk ke majikan itu disiplin dulu teman-teman. Disiplin itu ketika majikan menyuruh kamu bangun jam 6 pagi, jangan pernah telat sedikit pun. Jika perlu kita bangun di awal sebelum jam 6 pagi itu tuh selamanya, selama 2 tahun jangan sampai ya teman-teman. Jadi ada HP, ada jam alarm, biasanya itu HP bisa dipasang, telepon kita bisa dipasang alarm. Kalau kita suruh bangun jam 6, kita bunyikan alarm jam 5. Itu aku perhatikan sendiri. Alhamdulillah aku kerja selama 3 tahun di Hong Kong tidak pernah yang namanya sorry ma'am aku telat bangun, tidak pernah ya teman-teman. Suruh bangun jam 6, selalu jam 5 aku sudah bangun, aku sudah bekerja. Jadi kayak gitu. Terus
ketika tidur malam itu kita pun harus ditanyakan jam berapa kita harus tidur malam. Kalau oper kita berhak kita untuk komplain ke agensi ya teman-teman. Kalau ada video kita bisa itu rekam videonya dan kita sesuaikan dengan kenyataannya, perjanjiannya sebelumnya ya teman-teman. Dan satu lagi yang penting ini teman-teman, yang penting banget. Ketika libur teman-teman, padahal semua itu hal sepele, hal kecil, tapi di Hongkong ini jangan jangan pikiran kita itu sepele, itu kecil, pasti bos itu memaafkan. No, tidak ya teman-teman. Jadi ketika libur itu biasanya kalau aku libur pagi kerja dulu teman-teman, tetap aku kerja, bangun jam 6 tetap kerja, aku mengerjakan semua pekerjaan, bos masih tidur. Nah setelah selesai semua baru aku tidur, entah aku mau masuk ke kamar, entah aku mau keluar, itu yang penting aku sudah bantu dia mengerjakan semua dan dia bangun enak, sarapan sudah siap, rumah sudah bersih, terus dia mau marah apa sama aku? Dia tidak menyuruh, itu pribadi aku ya. Sebenarnya kalau libur ya libur aja total, kita nggak perlu kerja. Terus kalau malam juga aku juga masih membantu dia teman-teman. Nah kalau libur nih, pulang libur itu yang penting ya. Kalau berangkat kita sesukanya ya, kita berangkat libur karena libur ya teman-teman. Kalau pulang libur itu biasanya kita tanya jam berapa aku harus pulang libur mem, gitu, sampai di rumah. Biasa kalau bos aku biasa jam 8 kamu sudah harus ada di rumah. Nah untuk yang baru datang dari Indonesia tuh jangan ketika pertama libur pergi jauh-jauh ya. Pastikan kalau disuruh keluar harus libur aja di bawah apartemen yang terdekat di situ. Jangan pernah selagi kita belum punya uang gaji ya, kita jangan pernah pergi jauh-jauh ya teman-teman. Kita libur yang terdekat aja. Kan kebanyakan yang aku alami itu nyasar, nyasar, tidak tahu jalan, teman belum begitu kenal, kadang ketemu teman kebablasan, kita nggak lupa ingat jam, itu biasa baru itu majikan akan mengecam kita. Kalau baru datang aja anak ini tidak disiplin, tidak tepat waktu, bagaimana nanti seterusnya, itu biasanya dipulangkan ke agensi teman-teman. Hati-hati dan waspada. Hongkong itu jangan masalah kecil kau bilang kecil itu majikan pasti akan memaafkan. No, tidak. Di sini dia merasa bayar mahal kita, kasih makan kita, tempat tinggal kita, ngambil kita berapa, belum nanti ada karantina, semua itu diperhitungkan sama dia. Jadi dia tidak mau cece mbaknya itu, pembantu yang diambil dia itu tidak disiplin. Itu yang penting bagi dia. Oke lah teman-teman, aku rasa itu aja ya masukan dari aku ya. Jadi semoga bermanfaat. Terus aja ya teman-teman, ikutin video-video aku. Sampai jumpa nanti di Hongkong ini ya, buat yang masih ada di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.